الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Dan kita masih melanjutkan pembahasan bab yang pertama di dalam Kitabul Jihad. Setelah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasannya hukum asal al-jihad adalah fardu kifayah. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu jihad bisa menjadi fardu ain atas setiap muslim. Di antaranya adalah ketika musuh menyerang ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berjihad melawan orang-orang kufar yang masuk menyerang ke negeri-negeri kaum muslimin. Kondisi yang kedua, apabila telah berhadapan di medan perang antara pasukan kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka, maka diharamkan bagi seorang muslim untuk lari dari medan perang. Dan hukum jihad bagi dirinya sudah menjadi fardu ain. Kondisi yang ketiga, di antara kondisi yang menjadikan jihad hukumnya fardu ain
apabila seseorang sudah dita'yin oleh seorang imam, sudah ditunjuk, ya sudah dipilih oleh seorang pemimpin untuk keluar berjihad, maka bagi orang tersebut ya hukum jihad baginya adalah fardhu ain. Dan kondisi yang keempat di antara kondisi di mana hukum jihad menjadi fardhu ain atas setiap muslim adalah ketika ya sosoknya dibutuhkan di medan jihad, di mana dia memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasukan kaum muslimin, maka wajib baginya untuk keluar membantu pasukan kaum muslimin. Ini 4 kondisi yang menjadikan hukum jihad ya fardhu ain bagi seorang muslim. Telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu bahwasannya orang yang diwajibkan berjihad adalah orang-orang yang memenuhi 7 syarat yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima orang yang merdeka, yang keenam orang yang punya istita'ah, punya kemampuan, ya, baik secara finansial untuk berangkat berjihad dan meninggalkan bekal, ya, selama dia berjihad kepada pihak-pihak yang wajib dia nafkahi. Demikian pula punya kemampuan secara fisik, ya, punya kemampuan secara fisik. Dan syarat yang ketujuh adalah as-salamatu minal amrad, yakni selamat dari penyakit-penyakit yang menjadikan seseorang tidak mampu untuk berjihad. Maka ya, jihad tidak wajib atas orang-orang kafir, karena jihad itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak akan sah melainkan dengan keimanan. Demikian pula jihad ya tidak wajib bagi seorang as-sabi, seorang anak kecil, sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Kita sampai pada perkataan penulis wa kadzalikal majnun. Wa kadzalika al-majnun. Demikian pula orang yang gila. Ya. La yajib alaihil jihad, tidak wajib atasnya untuk berjihad. Li'annahu marfu'un anhul qalam. Karena orang yang majnun, orang yang gila, itu diangkat darinya pena. Ya, diangkat darinya taklif, beban-beban syariat. Walaysa min ahli taklif, dan orang yang majnun ya bukan termasuk orang yang ahli taklif. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, rufi'al qalamu an thalathatin. Ya, pena catatan dosa itu diangkat dari 3 golongan manusia. Anil majnuni hatta yufiq, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya, dari ya orang yang tertidur sampai dia terjaga dari tidurnya, dan dari seorang anak kecil sampai dia masuk usia baligh. Dan di antara tanda balighnya seorang anak lewat mimpi apa? Mimpi basah atau ihtilam. Ya. Maka orang yang majnun, orang yang gila, tidak terkena kewajiban berjihad. Wala yajibu 'alal 'abdi. Demikian pula jihad tidak diwajibkan atas seorang hamba sahaya.
Ya, al-jihad la yajibu 'alal 'abdi. Tidak diwajibkan atas hamba sahaya, seorang budak. Li'annahu mamlukun li sayyidihi. Karena budak itu statusnya milik tuannya. Ya. Budak itu mamluk, milik sayyidnya, milik tuannya. Walal mar'atu, demikian pula tidak ada kewajiban jihad pada seorang wanita. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Jadi apakah ada jihad yang diwajibkan atas kaum wanita ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun la qitala fihi. Wahai Aisyah, jihadnya kaum wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Ya, bukan jihad dengan cara angkat apa? Senjata. Ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, al-hajju wal umrah. Jihadnya kaum wanita adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini jihadnya kaum wanita. Ya. Wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz Aisyah mengatakan, naral jihada afdalul amal. Ya Rasulullah, kita ini memandang, kita melihat bahwasannya jihad adalah seafdal-afdal amalan. Bahkan Nabi yang mulia mengatakan bahwasannya jihad adalah ya puncak kebaikan Islam seseorang. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Muadz bin Jabal, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi yang mulia, pondasi kebaikan adalah Islam dan tiangnya Islam adalah salat. Sedangkan puncak kebaikan Islam seseorang adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita melihat bahwasannya ya jihad merupakan seafdal-afdal amalan. Afala nujahid? Apakah boleh kita ikut berjihad ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Wahai Aisyah, seafdal-afdal jihad bagi kaum wanita adalah haji yang mabrur. Kenapa jamaah? Karena haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakannya kecuali apa? Al-jannah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, satu umrah ke umrah berikutnya akan menjadi kafarah bagi dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dihapuskan. Ya, dengan umrah seorang hamba. Sedangkan haji yang mabrur, kata Rasulullah, tidak ada jaza, tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jihadnya kaum wanita dengan menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Kata penulis, wa ghairul mustati' wa huwa alladhi la yastati'u hamla silahi li dha'fin aw kibarin. Wa kadzalika al-faqiru alladhi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati 'iyalihi la yajibu 'alaihimul jihadu. Demikian pula orang-orang yang tidak punya kemampuan, ghairul mustati', orang-orang yang tidak punya istita'ah, enggak punya kemampuan. Siapa orang yang enggak mampu ini di dalam bab jihad? Orang yang tidak punya kemampuan di dalam bab jihad adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk hamlus silah, membawa senjata. Ya, imma karena dha'af, karena kelemahan pada fisiknya,
ya, atau karena kibar, faktor usia, ya karena sudah lanjut usia, nggak mampu untuk membawa senjata, maka masuk kategori orang yang ghairul mustati', yang nggak punya kemampuan, imma karena memang fisiknya yang lemah, atau karena faktor usia, karena ya sudah lanjut usia. Wa kadzalikal faqir, demikian pula yang termasuk ke dalam kategori ghairul mustati' adalah orang yang fakir, alladzi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi, yani orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia infakkan untuk keluar jihad fi sabilillah, ya, fadilan an nafaqati iyalihi, yang lebih dari apa yang dia nafkahkan untuk keluarganya. Ya, kalau seseorang dia yakni tidak punya kelebihan harta, bahkan yang ada kekurangan ya untuk menafkahi keluarganya, maka enggak wajib untuk keluar. Ya. Karena jihad hukumnya apa? Fardu kifayah, sedangkan memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya apa? Fardu ain. Dan sesuatu yang sifatnya fardu ain muqaddam, lebih didahulukan daripada hal yang sifatnya fardu kifayah. Oleh karena orang-orang fakir yang memang tidak punya ya sesuatu yang bisa dia ya bawa untuk berjihad, atau dia tinggalkan sebagai nafkah untuk pihak yang dia tinggalkan, enggak wajib keluar untuk berjihad. Ya. Karena berbenturan antara ya maslahat yang sifatnya fardu kifayah dengan maslahat yang sifatnya fardu ain. Dan kaidah mengatakan ya idza tazahamatil masalihu quddima a'laha. Kalau seandainya ada beberapa kemaslahatan saling berbenturan dan tidak bisa digabungkan, ya harus mengambil satu di antara kemaslahatan tersebut, maka yang didahulukan adalah maslahat yang paling tinggi. Dalam hal ini ketika berbenturan antara maslahat fardu ain dengan maslahat fardu kifayah, maka yang didahulukan adalah maslahat yang sifatnya fardu ain daripada fardu kifayah. Liqaulihi ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak punya kemampuan berjihad, maka tidak wajib bagi mereka keluar berjihad, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Dan tidak ada pula dosa bagi orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka ya idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka berlaku jujur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ayat ini berkisah tentang ya orang-orang yang mereka meminta izin kepada Nabi untuk ikut jihad, namun mereka nggak bisa ya berangkat karena nggak punya kendaraan. Ya, maka Nabi tolak mereka dan mereka menangis di hadapan Rasulullah SAW ya karena kesedihan hati mereka. Tidak bisa ikut apa? Berjihad. Maka Allah memberikan udzur, kata Allah, mereka bukan orang-orang yang berdosa. Karena mereka tidak berangkat jihad karena apa? Karena udzur. Ya karena mereka memang enggak punya sesuatu yang bisa mereka bawa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang fakir. Ya. Enggak punya perbekalan untuk mereka bawa ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man bihi dhararun aw ghairu dzalika minal a'dzar la yajibu alaihi al-jihad. Demikian pula orang-orang yang memiliki dharar atau marad, orang-orang yang ya sakit atau uzur-uzur yang semisal dengannya, maka mereka tidak wajib untuk berjihad. Orang yang sakit, orang yang fisiknya lemah, ya orang yang sudah tua renta, lanjut usia, ya, maka tidak wajib untuk berjihad. Li'annal ajza yanfil wujuba. Karena ya al-ajz, yakni kelemahan atau ketidakmampuan itu menafikan kewajiban.
Ya, maka di antara kaidah para ulama kita dalam masalah ini, ya, di antara kaidah fikih para ulama, ya, walaisa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'attirari. Walaisa wajibun bila iqtidari. Tidak ada kewajiban tanpa ada kesanggupan. Ya. Tidak ada kewajiban di dalam syariat tanpa ada istita'ah. Iqtidar yakni istita'ah. Kata para ulama, walaisa wajibun bila iqtidari. Tidak ada kewajiban di dalam syariat, ya, dalam hal yang tidak disanggupi oleh seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Maka apa-apa yang tidak disanggupi seorang hamba, gugur kewajiban darinya. Ya. Wala muharramun ma'attirari, sebagaimana tidak ada perkara yang diharamkan ketika seseorang dalam kondisi apa? Dalam kondisi darurat. Ya. Yani sesuatu yang hukum asalnya haram, ketika dalam kondisi darurat maka diperbolehkan. Ya. Seperti yang makan daging babi. Ketika memang seseorang dihadapkan antara dua pilihan. Ya. Imma dia makan daging babi tersebut untuk menyambung hidupnya, atau dia akan kehilangan nyawanya karena nggak ada makanan lain yang dia dapatkan kecuali yang diharamkan tersebut, maka nggak ada masalah. Sebatas untuk menyambung hidup, ya, maka diperbolehkan. Karena yakni mafsadat kehilangan nyawa lebih besar daripada mafsadat makan daging apa? Daging babi. Ya. Meskipun hukum asalnya haram. Oleh karena kata para ulama, kalau seandainya terkumpul dua mafsadat dalam satu waktu dan tidak mungkin dihindari kedua-duanya, ya, maka diambil mafsadat yang paling ringan untuk menghindar dari mafsadat yang paling besar. Idza tazahamatil mafasid yurtakabu adnaha lidaf'i a'laha. Kata para ulama, kalau seandainya ya berbenturan antara dua kemafsadatan atau lebih, maka yang diambil adalah mafsadat yang paling ringan, atau kaidah akhafud dhararain, mengambil ya mudarat yang paling ringan agar terhindar dari mudarat yang lebih besar. Ya. Nah, maka tidak ada kewajiban melainkan dengan kesanggupan atau kemampuan. Dan tidak ada perkara yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Ketika dalam kondisi darurat. Nah, wali qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatih ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dosa, ya tidak ada dosa atas orang yang buta, atas orang yang pincang, dan atas orang yang sakit jika mereka tidak ikut berperang. Allah berikan uzur. Orang yang buta Allah kasih uzur. Orang yang pincang dan sulit baginya untuk keluar berjihad, Allah kasih uzur. Demikian pula orang-orang yang sakit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal a'ma haraj, enggak ada dosa bagi orang yang buta kedua matanya, wala 'alal a'raji haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang pincang kakinya, wala 'alal maridhi haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Ya, ketika memang mereka tidak memungkinkan untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alal du'afai wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa karena tidak ikut berperang atas orang-orang yang lemah. Enggak dosa. Ya, kalau mereka enggak berperang, enggak keluar karena kelemahan fisiknya, enggak dosa kata Allah. Ya. Demikian pula orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku tulus kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka jujur, ya memang sakit beneran, bukan sakit yang dibuat-buat. Ya memang fakir beneran, bukan pura-pura miskin. Ya, selama mereka jujur dengan uzur-uzur mereka, maka mereka tidak berdosa ketika mereka tidak keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya 7 syarat yang menjadikan ya jihad itu hukumnya wajib. Ya. Wallahu a'lam. Kita masuk poin yang terakhir dari bab yang pertama terkait dengan musqitatul jihad. Hal-hal yang menggugurkan ya kewajiban jihad. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad. Silakan dibaca. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalitsah musqitatul jihad. Hunaka a'darun tusqitu an sahibiha al-jihadu idza kana al-jihada idza kana fardhu ainin aw fardhu kifayatin wa hiya al-awwal wa tsani al-junun was-siba liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rafi'al qalamu an thalathatin anil majnuni hatta yafiq wa anin naimi hatta yastayqid wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Ats-tsalitsah al-unuthatu fala yajibul jihadu 'alal untha wa qad sabaqa dzikruha. Ar-rabi'ah ar-riqu lima rawa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abdil mamlukis salihi ajran walladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Al-khamisah wasadisah ad-dha'ful badani wal ajzul mali wal maradu wa adamu salamati ba'dil a'dha'i kal ama wal araji syadid wa qad sabaqa dzikruha. Sabi'ah adamu idnil abuwaini aw ahadihima idza kana al jihadu tatawwu'an li hadits Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun walidak qala na'am qala fafihima fajahid fabirrul walidaini fardu ainin wal jihadu fardu kifayatin fi hadhil halati fayuqaddamu fardul aini fayuqaddamu fardul aini. Nah. Fa idza ta'ayyana al-jihadu falaysa lahuma man'uhu wala idna lihima. Ats-tsaminah at-tainul ladzi la yajidu lahu wafa'an idza lam yu'dan sahibuhu wa kana al-jihadu tatawwu'an liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-qatlu fi sabilillahi yakfuru kulla syai'in illa at-tain fa idza ta'ayyana al-jihadu fala idna li gharimihi. At-tasi'ah
al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil baladi li'annahu law qutila laftaqara an-nasu ilaih idza la yumkinu li ahadin ay yahilla mahallahu fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu yasqutu anhu al-khuruju yasqutu anhu al-khuruju lil jihadi nadharan li hajatil muslimina lah. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Iya, masalah yang terakhir dari bab yang pertama terkait dengan musqitatul jihad. Hal-hal yang menggugurkan ya kewajiban jihad atas seorang hamba. Kata penulis, hunaka a'dzarun tusqitu an sahibiha al-jihada idza kana fardha 'ainin aw fardha kifayatin. Di sana ada uzur-uzur yang menggugurkan dari seseorang kewajiban berjihad. Kalau seandainya hukum jihad baginya adalah fardhu 'ain atau fardhu kifayah, maka dengan adanya uzur-uzur tersebut gugur dari seseorang ya kewajiban untuk berjihad. Kata penulis, al-awwal wath-tsani, uzur yang pertama dan yang kedua adalah al-jununu was-sibah. Al-jununu was-sibah, yakni faktor gila atau yakni masih kanak-kanak, sobi, ya, belum masuk usia balik, masih kanak-kanak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, pena ya catatan dosa diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Maka orang gila ya ketika dia berbuat sesuatu yang hukum asalnya berdosa, maka dia enggak berdosa. Ya, karena dia bukan mukallaf. Ya. Orang gila enggak salat, dosa apa enggak? Enggak dosa. Ya, karena dia bukan mukallaf. Orang gila di bulan Ramadan enggak puasa, dosa apa tidak? Enggak berdosa. Maka orang gila bebas, ya, melakukan apa yang dia inginkan. Antum kalau mau bebas jadi apa? Karena orang gila itu marfu'un anhul qalam, ya, marfu'un anhu al-qalam, jadi angkat darinya yakni catatan dosa, enggak berdosa. Ya. Yang kedua, wa anin naim hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia terjaga dari tidurnya. Maka kalau seseorang dia berbuat sesuatu yang hukum asalnya berdosa, ya, ketika dia lakukan dalam kondisi tidur, dalam kondisi enggak sadar, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ya, mukul orang hukumnya apa jemaah? Mukul orang hukumnya apa? Dosa. Ya, tapi orang nggak sadar dia lagi tidur, di sampingnya ada kawannya, ya, kenceng dia apa gerakan tangannya, ya, kena kepala sampingnya, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kalau tidurnya beneran nggak dosa, ya, tapi kalau dia pura-pura tidur, ya, maka Allah Maha tahu, ya, tentang kondisi seorang hamba. Tapi kalau dia beneran tidur, maka Nabi mengatakan diangkat darinya, ya, dosa. Anin naim hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur, ya, sampai dia terjaga dari tidurnya, ya. Yang ketiga kata Nabi yang mulia, wa anis sabiy hatta yahtalima, dari seorang anak kecil sampai dia masuk usia baligh, ya. Dan di antara indikator baliknya seorang anak adalah ketika dia mimpi basah. Ats-tsalits, uzur yang ketiga,
Di antara uzur yang mewajibkan atau yang menggugurkan jihad dari seseorang adalah al-unuthah. Ini wanita. Al-unuthah. Fala yajibul jihadu 'alal untha. Maka tidak ada kewajiban jihad atas seorang wanita, wa qad sabaqa dzikruhu, dan telah berlalu penjelasannya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika Aisyah bertanya tentang jihad bagi wanita, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, jihadnya kaum wanita adalah jihad yang tidak angkat senjata. Tapi jihadnya kaum wanita adalah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Ya, maka tidak ada kewajiban jihad atas seorang wanita. Yang keempat, ar-riqu, yakni budak. Ya, perbudakan. Ketika seseorang menjadi budak atau berstatus hamba sahaya, maka tidak wajib atasnya untuk berjihad. Lima rawa Abu Hurairah qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluki salihi ajrani, untuk hamba sahaya yang saleh maka baginya 2 pahala. Ya, pahala sebagai seorang hamba Allah ketika dia tunaikan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah, maka dia dapat pahala. Ya, dan ketika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang budak, ya, yang berkhidmat kepada tuannya, dia pun dapat pahala. Ya, maka seorang hamba sahaya dapat 2 kebaikan. Kebaikan ya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beribadah kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan dari sisi dia menjalankan kewajiban, ya, untuk berkhidmat kepada sayyidnya, berkhidmat kepada tuannya, ya. Dan berkhidmat kepada tuan, ya, inilah yang menjadi penghalang bagi seorang hamba sahaya untuk, ya, mendapatkan kewajiban al-jihad fi sabilillah. Kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadi. Ini ucapan Abu Hurairah dari sini. Ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, laulal jihadu fi sabilillahi wal haji, atau laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kata Abu Hurairah, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya bukan karena jihad fi sabilillah atau ibadah haji atau berbakti kepada ibuku, maka aku sangat berkeinginan, ya, kalau seandainya aku diwafatkan sebagai seorang hamba sahaya. Ya, kalau bukan karena jihad, kalau bukan karena, ya, haji, kalau bukan karena berbakti kepada ibuku, maka aku sangat ingin wafat sebagai seorang hamba sahaya. Allahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad atas seorang hamba. Telah kita sebutkan, ya, 4 uzur yang menjadikan jihad hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya ada satu di antara uzur-uzur tersebut. Yang pertama adalah, ya, gila. Yang kedua adalah, ya, kekanak-kanakan. Yang ketiga, hamba sahaya atau perbudakan. Yang keempat adalah yang pertama gila, yang kedua kekanak-kanakan, yang ketiga wanita, ya, yang keempat adalah perbudakan.
Yang kelima dan yang keenam, al-khamis was-sadis adalah ad-dha'ful badani wal ajzul mali. Kelemahan pada fisik. Ad-dha'ful badani. Ya, lemah secara badan, secara fisik. Wal ajzul mali, dan lemah secara finansial. Ya. Jadi tidak mampu secara finansial. Wal marad, demikian pula faktor sakit. Wa adam salamati ba'dil a'dha, dan yakni adanya sebagian anggota tubuh yang tidak normal. Kal ama, seperti ya mata yang buta. Wal arajis syadid, dan ya kaki pincang yang jelas ya kepincangannya. Wa qad sabaqa dzikruha, dan telah kita bahas di ya poin-poin sebelumnya. Ya, dan sudah kita bacakan dalilnya di antaranya di surat At-Taubah ayat 91 dan Al-Fath ayat yang ke-17, bahwasanya orang-orang yang lemah secara fisik ya karena faktor sakit atau faktor usia, demikian juga orang-orang yang lemah secara finansial karena kefakiran dan kemiskinannya, maka ya tidak berdosa ketika dia tidak turut untuk berjihad karena uzur tersebut. As-sabi', poin yang ketujuh, di antara hal yang menggugurkan kewajiban jihad atas seorang muslim adalah adamu idznil abawaini au ahadihima, tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya. Ya, tidak diizinkan untuk keluar ya oleh kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya, karena mungkin keduanya berhajat ya dengan sang anak tersebut. Ya, dia butuh untuk dibantu oleh sang anak, maka tidak mengizinkan untuk ya anaknya berangkat jihad. Idza kana al-jihadu tatawwu'an, ya dalam hal ini kalau seandainya status jihad baginya adalah jihad yang sifatnya tatawwu', ya bukan fardhu ain, maka lebih utama bagi seorang anak untuk taat kepada kedua orang tuanya. Li hadithi Ibni Amr radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, maka dia minta izin kepada Nabi untuk berangkat jihad. Datang ke Nabi, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta izin untuk berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, ahayyun walidak, wahai fulan, apakah kedua orang tua masih hidup? Masih ada? Kata laki-laki tersebut, na'am, masih ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid. Kalau begitu kembali ke rumah kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Balik ya ke rumahmu, kemudian berjihadlah, ya, cari pahala jihad dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu. Fabirrul walidain fardhu ain wal jihadu fardhu kifayatin fi hadhil halah. Maka hukum perbaktian seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ya hukumnya apa? Hukumnya fardhu ain. Ya. Seorang anak berbakti kepada orang tua itu hukumnya fardhu ain. Sedangkan dalam kondisi ini jihad baginya adalah fardhu kifayah. Ya. Fayuqaddamu fardhul ain. Maka yang didahulukan kalau seandainya berbenturan antara maslahat fardhu ain dengan maslahat fardhu kifayah, yang didahulukan adalah yang fardhu ain. Ya. Fa idza ta'ayyana al-jihad falaisa lahuma man'uhu wala idzna lahuma. Kalau seandainya hukum jihad itu fardhu ain atas seorang muslim, maka tidak patut bagi orang tua untuk melarang anaknya berjihad. Ya, selama jihad di sini kondisinya fardhu ain, ya,
maka orang tua tidak patut melarang anaknya untuk keluar berjihad. Ya, dan dalam kondisi jihad yang sifatnya fardu ain tidak dibutuhkan izin kepada orang tua. Yang butuh izin kapan? Ketika jihad hukumnya fardu kifayah, ya, atau tatawwu, sunnah. Ya, sedangkan ketika jihad statusnya adalah fardu ain, maka tidak disyaratkan izin dari kedua orang tua. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-8, di antara hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad atas seorang hamba, kata penulis adalah ad-dain, adanya ya beban hutang. Ya, nah ini faktor U namanya. Faktor apa? Faktor U, faktor utang. Ya. Alladzi la yajid lahu wafa'an idza lam ya'dzan sahibuhu. Faktor hutang. Ketika seseorang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia jadikan untuk menutup hutangnya, nggak punya aset yang bisa dia jual untuk menutup hutangnya, ya. Dan orang yang punya piutang tidak mengizinkan untuk dia berangkat jihad. Pokoknya kalau mau berangkat jihad, bayarkan dulu hutang kamu. Ya. Kalau kamu mau jihad, ya silahkan, tapi selesaikan hutangmu dulu. Ya. Wa kana al-jihadu tatawwu'an, dan hukum jihad baginya bukan fardu ain, jihad tatawwu'. Maka yang lebih didahulukan adalah menyelesaikan hutang piutang. Ya. Kenapa jamaah? Karena hukum membayar hutang hukumnya apa? Fardu ain. Ya, sedangkan jihad dalam kondisi ini hukumnya fardu kifayah. Dan sekali lagi ketika ya bertabrakan antara maslahat yang sifatnya fardu ain dengan maslahat yang sifatnya fardu kifayah, ya, maka yang didahulukan adalah yang fardu ain. Bayangkan berangkat jihad, ya, sampai ya digugurkan karena ada hutang. Apalagi berangkat apa? Berangkat jalan-jalan. Ya. Terkadang sebagian orang, masya Allah, ya, ada yang nagih hutang bilangnya nggak ada. Ya. Giliran ya ada duitnya dipakai buat jalan-jalan. Padahal bukan jihad. Kalau seandainya berangkat jihad saja, ya kata para ulama tidak boleh sampai dia selesaikan hutangnya. Ya. Apalagi dengan tujuan yang lain yang terkadang ya tidak ada daruratnya dalam kehidupan seorang hamba. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-daina. Kata Nabi yang mulia, ya, wafat di medan jihad, seseorang yang wafat di medan jihad akan menggugurkan ya segala sesuatu, semua dosanya digugurkan dengan dia mati syahid, kecuali apa? Kecuali hutang, illa dain. Ya, makanya ada seseorang yang ya akan masuk surga terhalang dari masuk surga gara-gara apa? Gara-gara hutang. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, jangan bermudah-mudahan dalam masalah apa? Dalam masalah hutang. Ya. Karena kalau seandainya hutang tidak dihapuskan ketika seseorang mati syahid, apalagi ya yang matinya bukan mati syahid, maka jangan bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, berhutang adalah kehinaan ya di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Orang itu nggak akan merdeka selama dia masih apa? Masih punya hutang. Ya, hidupnya penuh dengan beban. Salat ya sulit untuk khusyuk. Ta'lim sulit untuk khusyuk. Ya, selama dia yakni terlilit apa? Hutang. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi ucapkan adalah doa berlindung dari perbuatan dosa dan hutang. Ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal ma'thami wal maghram,
dari perbuatan dosa dan perbuatan apa? Terlilit hutang. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sering ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari hutang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang itu, kata Nabi, kalau sudah terlilit hutang, maka ringannya berbicara dan mudah baginya berdusta. Ya. Orang kalau sudah terlilit hutang, ya mudah untuk membuat janji dan mudah untuk mengingkari janjinya. Dan ini realita orang yang berhutang. Ya, maka berhutang itu bisa membawa kepada sifat nifak, sifat kemunafikan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang sifat orang-orang munafik, apa kata Nabi? Ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berbicara gampang berdusta. Kalau berjanji gampang dia ingkari. Kalau diberikan amanah, maka dia tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Ya. Fa idza ta'ayyana al-jihad fala idzna li gharimihi. Kalau seandainya hukum jihad itu fardhu ain, maka di sini tidak butuh izin ya kepada orang yang memberikan dia hutang. Ya, tapi kalau hutangnya fardu kifayah, maka selesaikan dulu. Sebelum berangkat jihad, selesaikan. Ya, sangkut pautnya dengan masalah hutang yang dia miliki. Yang terakhir, poin yang ke-9, di antara hal yang menggugurkan kewajiban jihad atas seorang muslim, kata penulis, adalah al-alim alladzi la yujad ghairuhu fil balad. Ini seorang alim, seorang ulama yang tidak ada lagi alim yang lain di daerahnya, ya, di tempat dia tinggal. Enggak ada ulama yang lain kecuali dirinya. Li'annahu law qutila laftaqaran nasu ilaihi. Karena kalau seandainya dia terbunuh, ya maka manusia bingung mencari siapa ya untuk mengajarkan mereka perkara agama. Idz la yumkin li ahad an yahilla mahallahu. Karena tidak ya mungkin bagi seseorang untuk menggantikan posisi sang alim tersebut kecuali orang yang memang berilmu seperti dirinya. Fa idza kana la yujad man huwa afqah minhu yasqut anhu al-khuruj lil jihad nadharan li hajatil muslimin. Kata penulis, maka kalau seandainya memang tidak ada orang yang lebih berilmu dari dia di tempat tersebut, ya, yang mengajarkan agama kepada manusia, maka gugur kewajiban atas dirinya untuk keluar berjihad. Karena manusia sangat berhajat dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini termasuk ke dalam ya makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Maka selama jihad hukumnya fardu ya kifayah, maka ya seorang alim yakni ketika ilmunya dibutuhkan oleh manusia, ya maka gugur darinya kewajiban untuk berjihad karena manusia berhajat dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Wallahu alam, ini ya 9 poin yang menggugurkan kewajiban berjihad atas seorang hamba. Taib, insyaallah kita bahas bab yang kedua di dalam kitabul jihad di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.